Terakhir gua lihat dia lawan Vietnam di R2 aja udah kayak nggak masuk levelnya di Asia. Maaf ya Bang Nawi, tapi emang kelasnya masih ASEAN. Serius, gua lihat aja itu nggak ada visinya, mentah mulu bolanya. Timnas Indonesia menelan kekalahan lawan Cina dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut sejumlah keputusan membingungkan Sintayong di laga tersebut. Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina dan gagal meraup tambahan poin dari Qingdao. Padahal merujuk dari performa di 3 laga sebelumnya, Timnas Indonesia diharapkan bisa merebut kemenangan perdana di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 saat menghadapi Cina. Sintayong melakukan sejumlah rotasi terhadap tim inti pada laga kali ini lantaran Timnas Indonesia menelan kekalahan. Pertanyaan pun banyak mengalir terkait keputusan Sintayong. Berikut keputusan Sintayong yang dianggap membingungkan di laga Cina versus Indonesia. Yang pertama adalah Eliano Reinders tak masuk daftar 23 pemain. Eliano Reinders tidak masuk dalam daftar 23 pemain untuk lawan Cina. Hal ini jadi salah satu pertanyaan yang mengapung. Bila keputusan ini murni karena pertimbangan teknis, ini jadi makin dipertanyakan mengingat Sonny Walsh juga disebut tidak dalam kondisi 100% bugar. Eliano padahal bisa menjadi sosok pengganti untuk posisi wingback kanan saat Timnas Indonesia butuh perubahan. Yang kedua, Tom Haye. Di usia 29 tahun, Tom Haye seharusnya bisa jadi salah satu pemain paling berpengalaman di Timnas Indonesia. Namun Tom Haye dipilih Sintayong sebagai starter, tidak dipilih sebagai starter. Iya, berikut ini komentar fans Timnas Indonesia ketika Timnas Indonesia mengalami kekalahan 1-2 dari Timnas Cina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Terakhir gua lihat dia lawan Vietnam di R2 aja udah kayak nggak masuk levelnya di Asia. Maaf ya Bang Nawi, tapi emang kelasnya masih ASEAN. Serius, gua lihat aja itu nggak ada visinya, mentah mulu bolanya. Betul, Asnawi terlalu lama memegang bola, ujung-ujungnya bola lepas plus blunder terus. Dia nggak salah, sebenarnya ST yang kali ini yang salah. Coba lihat saja statistik berapa pemain belakang yang dimainkan. Kalau bisa dihitung 5 murni pemain bertahan. Bagaimana menang babak kedua, gimana mainnya Indo luar biasa. Kecewa kali ini sama step pelatih bukan sama pemain. Kalau untuk Sen itu hal biasa dalam bertahan, please jangan nyalahin dia. Yang aneh itu Asnawi yang selalu kehilangan bola dan gerasa gerusu. Next, semoga lebih baik lagi. Terima kasih Garuda. Wasit sudah menyala, Asnawi membawa bencana. Dah, masih ada 6 match sisa, semoga aja dapat hasil positif. Apa alasan Mes ditarik? Apa yang terjadi antara Mes dan lain di ruang ganti? Yang nuntut Asnawi dan Sen main, mana nih hasilnya? Perjuangan masih panjang. Buat Piala Dunia tidak semudah itu bos. Tetap dukung Timnas Indonesia sampai mati. Timnas sebenarnya sudah mendominasi pertandingan, tapi memang bukan harinya untuk menang. Sebagian besar serangan Timnas tumpul kandas di mulut gawang, ditambah kesalahan dan longgarnya pertahanan belakang karena sibuk menyerang, membuahkan 2 gol untuk Cina.
Tapi gol Haye mengobati fans timnas. Paling tidak Indonesia tidak kalah telak. Tetap dukung timnas kita balas kekalahan dari Cina ini dengan laga kandang di Gelora Bung Karno. Tapi ada peluang untuk lolos kualifikasi Piala Dunia untuk Indonesia. Setipis apapun peluang itu, semoga timnas tetap semangat dan fokus pada untuk lolos Piala Dunia 2026. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kami serahkan semua kepada Bapak Coach STY dan jajaran PSSI jauh lebih mengerti tentang luar dalamnya timnas kita. Kami mah tinggal lihat dan dukung aja. 1. Ekspektasi kita ketinggian. 2. Terlalu berani merombak line up. 3. Kapten diisi sendiri dan seterusnya. It's okay guys, kita boleh menyalahkan satu pihak dan siapapun itu. Bisa jadi sudah ada strategi khusus dari STY yang membuat starting line up-nya seperti itu. Entah para pemain yang gagal mengeksekusi start tersebut atau apa. 2 gol Cina juga hasil keteledoran pemain kita. Intinya lagi bad day aja. Kita kecewa itu wajar karena kita cinta sama timnas kita dan mendukung sepenuh hati. Mengkritik boleh yang tujuannya untuk membangun, tapi jangan sampai menghujat. Intinya tetap support terus guys. Jangan karena hasil ini kalian makin-makian pemain, pelatih dan lain-lain. Comeback stronger Indonesiaku. Menang kalah dan seri Garuda sampai mati. Tetap semangat Garuda, segera bangkit. Masih ada 6 pertandingan lagi. Asa itu masih ada. Target posisi 3 dan 4 masih realistis kita kejar. Garuda terbang tinggi. 3 kali game sebelumnya Sen dan Asnawi tidak pernah dimainkan. Sekalinya main jadi starting 11 bersamaan. Akhirnya kita dihukum 2 gol karena lini belakang tidak padu. Di saat kita mengharap kemenangan pertama kita yang justru lengah karena terlalu pada lawan kita kalah terus. Game 1, 2, 3 menghadapi lawan yang lebih kuat kita bisa menahan mereka. Malah bisa menang kalau tidak dicurangi wasit. Sedih pak kalau lihat strategi pertandingan persahabatan dipakai di kompetisi resmi. Apalagi sebetulnya basic coach selama ini kuat di belakang dulu baru ke depan. Nyatanya lini belakang komposisinya enggak solidaritas. Padahal belum move on sama Bahrain, malah kalah lawan Cina. Malah coba-coba line up, malah Eliano tidak main. STY Indonesia sudah rindu ke Piala Dunia. Jangan begitulah. Pokoknya sisa pertandingan harus menang. Mau Jepang, Arab, Australia, apalagi Bahrain dan Cina, lakukan segala cara untuk menang. Wujudkan cita-cita negara ini. Semangat selalu. Terima kasih untuk para punggawa timnas semuanya yang sudah berjuang. Sampai berjumpa lagi di November. Good luck. Strategi yang gak logis, Asnawi dibertahanin, giliran Helger dikeluarin. Ada aneh-aneh. Izin Pak Erick Thohir, pemain yang minim kontribusi mending dievaluasi lagi. Cari yang mau kerja keras dan pantang menyerah. Ini keluh kesah kita semua Pak. Mohon diperhatikan dan dipertimbangkan lagi Pak Erick Thohir. Sebenarnya itu strategi pelatih agar lawan-lawan berikutnya tidak terlalu waspada sama timnas Indonesia. Ingat, masih ada 2 leg. Ada leg kedua. Semoga timnas segera bangkit dan bisa mendapatkan poin kemenangan Indonesia. Sudah saatnya semua pemain itu dianggap WNI. Jangan ada istilah pemain lokal, keturunan atau naturalisasi. Pak Erick Thohir, jujur sih kami lebih suka starter semua pemain full keturunan plus Ridho. Tapi pemainnya yang kelas, hanya saja musuh mengandalkan serangan balik kita yang kewalahan. Permainan sudah bagus, hasil yang belum memuaskan. Yuk mencoba lagi. Di home wajib menang lawan siapapun lawannya. Evaluasinya harus bisa kalahkan Jepang, Australia, Arab, Cina, Bahrain dan Cina. Kalau mau lolos silahkan tambah naturalisasi sebanyak-banyaknya, yang penting menang. Perjuangan masih panjang buat masuk Piala Dunia. Tidak semudah itu bos. Tetap dukung timnas Indonesia
sampai mati. Bang, jangan pada bilangin kayak gitu ke STY, wajib dikritik keras. Coba abang ada di posisi STY, gak bisa kayak dia kan? Apa abang bisa bawa timnas ke kualifikasi ronde 3 Piala Dunia 2026? Gak pernah menang, jangan dikira klub kelas dunia tidak pernah kalah. Inilah sepak bola, tetap bangga dengan timnas Garuda. Keputusan STY line up sangat blunder, wajib dikritik keras. Kasihan Erick Thohir, udah habis banyak malah nggak sesuai harapan. Semua pemain sudah bagus, memang belum rezeki Indonesia untuk mendapatkan lebih. Babak pertama starter lapis 2, hasilnya 2 gol dari China.